Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai pernikahan membangun keluarga dalam Islam untuk memenuhi tugas presentasi agama Islam yang didoseni oleh Ibu Listia Andini. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Saya sendiri Wilda Sari sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Di samping saya ada Resti, di samping kiri saya ada Adisti, dan di samping kiri Adisti ada Wulan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi pernikahan. Definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata an-nikah yang bermakna al-wati atau bersetubuh, di mana al-damu wal at-tadakhul atau berkumpul, memasukkan, dan al-aqad atau perjanjian. Sedangkan pernikahan menurut istilah seperti definisi menurut Muhammad Abu Isra Ghazali 2006 halaman 9 ialah akad yang memberikan faedah hukum membolehkan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Abdurrahman 1995 halaman 114 bab 1 pasal 1 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dalam kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah agar memberikan ketenangan dalam hidup dan keberkahan. Dalam Islam, hukum asal menikah menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah sunnah, dianjurkan. Di samping itu, ada yang memandang hukumnya wajib menurut golongan Jahiriyah dan sebagian ulama mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang menyatakan perintah menikah, yaitu ayat 32 surat An-Nur yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin darilah hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas atau pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dari ayat di atas secara umum menjelaskan perintah menikah dengan bentuk fi'il amri atau kata perintah. Ada yang umum menjelaskan perintah nikah dengan bentuk fi'il amri, ada yang dapat menjadi wajib karena ada kata perintah pada wa'an nikah, nikahlah. Namun mayoritas menghukumi pernikahan sebagai sunnah. Meskipun hukum asal menikah adalah sunnah dalam Islam, menurut ulama, ahli fikih fuqaha, hukum menikah bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Hukum bisa mubah, sunnah, makruh, wajib, bahkan bisa haram. Wajib, yaitu menikahi wajib hukumnya bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memenuhi kewajiban sebagai suami istri dan kondisi syahwatnya besar, sedangkan ia tidak bisa mengendalikannya dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan dan berbagai kemaksiatan lainnya. Jika ia tidak segera menikah, maka diharuskan atau diwajibkanlah menikah. Yang kedua, sunnah. Maksudnya adalah menikah sunnah hukumnya bagi seorang yang memiliki hasrat atau menikah, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang ketiga, mubah. Maksudnya adalah hukum mubah dijatuhkan kepada seorang yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau suami, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan tidak khawatir
terjatuh pada perzinahan. Dengan kata lain, hukum mubah ini terjadi bagi seorang yang memiliki faktor pendorong dan penghambatnya sama kuat. Dia memiliki kemampuan tapi belum memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Itu hukumnya mubah. Yang keempat adalah makruh. Hukum menikah menjadi makruh jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan, dan bisa menahan syahwatnya, tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban dirinya kepada pasangan, menafkahi istri bagi laki-laki atau melayani suami bagi perempuan. Yang kelima, hukumnya haram. Jika pernikahan menjadi haram apabila seorang tidak mempunyai keinginan, yang tidak mempunyai kemampuan, serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya dalam rumah tangga, sehingga apabila terjadi pernikahan, maka dirinya dan pasangannya akan hidup terlantar dan tidak bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Larangan atau tidak bisa membangun rumah tangga yang sakinah, pengharaman ini bersumber dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Sekian mengenai definisi pernikahan. Selanjutnya mengenai syarat dan rukun pernikahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, itulah mengenai definisi pernikahan. Selanjutnya akan membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan yang dijelaskan oleh Resti. Kepada Resti, silakan. Syarat dan rukun pernikahan. 1. Calon pengantin, yaitu ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat bagi mempelai laki-laki: 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki, bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki. 3. Jelas dan diketahui orangnya. 4. Tidak dipaksa, berkeinginan dan berikhtiar. 5. Tidak sedang berihram haji atau umroh. 6. Bukan mahramnya, baik mahram nasab, rodo atau persusuan, musaharoh atau perkawinan. 7. Tidak dalam keadaan masih beristri. 8. Tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Yang kedua, mempelai perempuan. Syarat-syaratnya: beragama Islam atau ahli kitab. 2. Terang perempuannya, bukan banci atau belum jelas jenisnya. 3. Terang orangnya. 4. Persetujuan dirinya. 5. Tidak sedang berihram. 6. Bukan mahramnya. 7. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain. 8. Belum pernah diliam atau dituduh berbuat zina oleh calon suaminya. Yang kedua, ada syarat bagi wali mempelai perempuan. Wali adalah orang yang memberi hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuannya kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nasab, dan tidak ada wali nasab, maka diberikan haknya kepada wali hakim. Syarat-syarat orang wali adalah: 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Merdeka. 4. Laki-laki. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak dalam perjalanan ihram. Yang ketujuh, tidak dipaksa. Adapun urusan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Bapak, kakek, orang tua bapak, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, saudara laki-laki kandung sebapak seibu. Yang ketiga, saudara laki-laki sebapak lain seibu. Yang keempat, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang kelima, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya. Yang keenam, paman, yaitu saudara dari bapak kandung. Yang ketiga, saksi 2 orang. Saksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, 2 orang laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan haji atau umroh, tidak dipaksa, dapat melihat, berbicara, mendengar, serta paham maksud akad tersebut. Yang keempat, akad pernikahan. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Bagi tunawicara, bisa dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami. Adapun mahar. Mahar disebut juga nihlah atau sadak, merupakan rukun pernikahan. Namun sebagian ulama menganggap mahar sebagai syarat bagi syahnya nikah.
Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Mahar harus memenuhi syarat sebagian harta atau barang berharga, barang yang suci, memiliki hak memiliki dan jelas barangnya. Selanjutnya, dalam pernikahan terdapat konsep muhrim. Muhrim dalam makna pernikahan adalah perempuan yang haram dinikahi. Perempuan-perempuan yang termasuk muhrim dari seorang laki-laki adalah haram dinikahi karena keturunan, haram dinikahi karena satu susuan, haram dinikahi karena hubungan pernikahan, haram dinikahi sebab memadu dua perempuan yang bersaudara kandung. Sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resti yang sudah menjelaskan mengenai syarat dan rukun pernikahan. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai tujuan pernikahan yang dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan disilahkan. Selanjutnya mengenai tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu fungsi individual. A. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. B. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. C. Menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal, memberi pelayanan optimal kepada suami, dan tuntutan agama lain akan timbul setelah berkeluarga. D. Fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua adalah fungsi sosial. A. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Sebuah bangsa yang beradab dibentuk oleh keluarga-keluarga yang mengedepankan moral dalam kehidupannya. B. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Yang ketiga adalah fungsi spiritual. Keluarga dalam aspek spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah atau sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan yang sudah menjelaskan mengenai tujuan pernikahan. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Adisti mengenai mewujudkan keluarga yang sakinah. Kepada Adisti disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai materi mewujudkan keluarga sakinah. Islam membentuk sebuah konsep tentang keluarga yang didambakan, yaitu keluarga sakinah. Di masyarakat dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah warohmah atau samara. Istilah ini lahir dari ayat 21 surat Ar-Rum yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kata sakinah berasal dari akar kata sakinah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi, yang dimaksud dengan keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang salih dan solehah. Selanjutnya yaitu ada persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan sebelum melakukan proses akad nikah, ini sangat dianjurkan untuk melakukan khitbah atau meminang. Khitbah atau meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikahi dari seorang laki-laki kepada perempuannya yang dikehendaknya. Adapun sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Adapun persiapan pernikahan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan ilmu. Kedua, persiapan mental. Yang ketiga, persiapan ruhiyah atau spiritual. Keempat, persiapan fisik. Kelima, persiapan ekonomi atau harta.
Berikutnya yaitu yang kedua, proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, seseorang ini harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan seperti yang dibahas pada materi sebelumnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya mendaftar ke kantor KUA untuk mendaftar dan mengikuti tahap yang selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di percatatan sipil atau diakui sah oleh negara. Setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimah al-usri atau pesta pernikahan. Walimah al-usri ini ada tujuannya yaitu memberitahukan bahwa pasangan tersebut ini setelah sah resmi menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya yang ketiga, membangun keluarga. Sebelum membentuk sebuah keluarga, masing-masing dari suami istri harus memiliki pengetahuan bagaimana membentuk keluarga yang bisa mengantarkannya kepada ketenangan jiwa, kenyamanan lahir batin, menjadi jalan beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya menuju keridhaan Allah di akhirat berupa surganya Allah. Tujuan terpenting dalam membentuk keluarga yang pertama itu mendapatkan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga. Yang kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan. Ketiga, mewujudkan sunnah Rasulullah. Keempat, memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak. Dan yang kelima yaitu menjaga fitrah agar tidak menyimpang dari jalan yang salah. Selanjutnya ada tujuan keluarga ini untuk bisa mewujudkan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu pertama, memiliki ilmu. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Keempat, komunikasi yang baik dan keterbukaan. Kelima, menjalankan kewajiban dan kebahagiaan. Keenam, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah. Selain itu juga adapun yang wajib atau sunnah harus dilakukan dalam keluarga, berdoa merupakan faktor penting lain dalam membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama itu diantaranya satu, memberikan nafkah lahir batin. Kedua, memperlakukan atau menggauli istri yang dengan baik. Ketiga, mendidik dan membimbing istri. Adapun juga kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri diantaranya satu, menaati perintah suami selama perintah itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga, selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap maupun penampilan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Adisti yang sudah menjelaskan mengenai membangun rumah tangga yang sakinah. Mungkin sekian paparan materi mengenai pernikahan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator akan menarik kesimpulan mengenai pernikahan. Bahwa pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Dah.